Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ini mau tanya ini tentang terimaan takdir yang kurang baik menurut dohir manusia. Termasuk menyikapi seperti apa kita kalau menerima takdir seperti itu. Keumuman saja, termasuk Nabi Musa waktu mengikuti Nabi Khidir. Dia adalah seorang nabi. Waktu Nabi Khidir membunuh seorang gulam atau anak remaja tadi, naluri seorang manusia padahal dia statusnya nabi saja tidak bisa menerima hal seperti itu. Sampai mengikuti dia sampai beberapa kejadian. Artinya apa? Kita sebagai orang biasa apabila menerima suatu takdir yang kurang mengenakan dalam pandangan kita, kita itu bisa mudah untuk bicara, kita itu takdir insya Allah terbaik. Padahal kalau kita mengalami hal kita sendiri itu titik terlemah kita, artinya sulit kita untuk bisa menerima secara 100% lah, seperti itu. Ada kiat atau anjuran supaya kita bisa menerima sepenuhnya. Itu yang sulit bagi keumuman orang itu. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Waalaikum. Ya, memang betul ya Pak ya, memang betul. Kalau kita berbicara tentang takdir secara umum, memang kita ngomong, kalau kita hanya berbicara itu gampang sekali. Tapi menerimanya itu ya, menerimanya itu loh, menerimanya. Seperti dalam kisah Nabi Musa itu mengajarkan kepada kita. Ya, beberapa kisah itu mengajarkan kepada kita, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Innaka lan tastati' ma'iya sabra. Sudah tak bilang kamu itu pasti nggak sabar kalau ikut saya, gitu ya. Ya, pasti nggak sabar ikut saya. Ya. Tapi Nabi Musa masih yakin, ya, masih yakin bahwasanya beliau akan sabar mengikuti, ya. Tapi beliau menggunakan insya Allah sabiro, wala aksi laka amro, wala aksi laka amro. Insya Allah, ya, saya akan menjadi orang yang sabar. Akan tetapi dalam perjalanan juga dilarang untuk bertanya tentang sesuatu, ya tetap pengen nanya kok, ngelihat anak kecil dibunuh, ya, ngelihat apa, kalau kita bahasanya di Pantura sini perahu-perahu dibocori, nah, itu ya pasti bertanya kenapa gitu loh ya, nggak masuk akal. Akhirnya ya dari hal seperti itu memang Allah mengajarkan, ya. Allah mengajarkan kepada kita yang apa di awal itu seperti ya nggak enak lah seperti itu. Tiba-tiba perahunya Pak nelayan kok dibocori semua, kerem semua itu. Nah, akhirnya dijelaskan itu ilmu pelajaran, ya. Kemudian bagaimana kita bisa menerima takdir? Kiat menerima takdir itu tadi, kita kuatkan keimanan kita, ya, simpul keimanan kita ditali dengan namanya akidah, aqaid, ya. Akidah berarti ikatan, diikat yang kuat dengan akidah, maka dengan itu keimanan kita menjadi kokoh. Keimanan kita menjadi kokoh, mulai dari iman kepada Allah dan seterusnya sampai dengan takdir, itu kita bisa kokohkan melalui melalui belajar yang pertama, ya, kemudian dilatih, mulai dari menerima takdir-takdir yang kelihatannya tidak baik, yang kecil-kecil dulu, ya, dengan artian tidak gampang ngersulo, ya. Ya, mulai dari yang kecil dulu, kemudian bagaimana supaya kita bisa meyakinkan bahwasanya ini adalah takdir Allah yang baik buat kita, ya. Bagaimana bisa meyakinkan kita? Cara meyakinkan tidak ada jalan lain kecuali
melewati akidah kita ya. Nggak ada. Kalau kita tanya kepada teman-teman gimana menurut antum ini, pasti si A akan menjawab seperti ini. Kita tanya kepada orang lain pasti akan berbeda. Ya, berbeda-beda. Nanti kamu itu paling begini, kamu itu paling begini ya. Ini paling maka yang paling utama adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kita kuat keimanan kita, keyakinan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian itu kita latih kepada hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Kalau enggak gitu memang berat, Pak ya. Nerima takdir yang kelihatan buruk bagi kita itu memang berat. Tapi kemudian cara memperkuat keimanan ya, kita perkuat dengan belajar, kemudian dilatih dengan sabar, dilatih sedikit demi sedikit, insya Allah nanti terbiasa. Insya Allah nanti terbiasa ya. Makanya dimulai dari hal-hal yang kecil dahulu ya, kesabaran-kesabaran yang kecil. Tidak sesuai kehendaknya saja, sedikit-sedikit emosi, minimal itu dulu bisa ya. Enggak sesuai enggak sesuai pikirannya, emosi semuanya, marah sini. Dari hal-hal kecil seperti itu dulu kita latih. Oh, mungkin Allah berkehendak seperti ini. Sambil kita nunggu, insya Allah nanti setelah itu ada kebaikan-kebaikan yang datang. Insya Allah nanti akan ada kebaikan yang datang, dan kita harus yakin. Ya, setelah sabar berdoa. Ya, berdoa ini memang ya gandengannya harus tetap sabar, kemudian berdoa. Ya, kemudian berdoa. Nah, maka dengan itu insya Allah kita bisa ya menyikapi takdir dengan baik, dengan baik ya, tidak gerusa-gerusu, tidak emosi dan lain sebagainya. Intinya kita perkuat keimanan kita sabar, kita berdoa, kita yakin bahwasanya ini adalah takdir Allah yang baik buat kita. Mungkin itu Pak ya. Nanti sama-sama kita belajar ya. Sama-sama kita belajar dalam hal ini ya. Ya. Cukup ya.